Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kolaborasi topik 6 yaitu pada kasus kedua. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nisa Ikhtiari. Selanjutnya ada Damar Sasongko, Fiona Visabila, Muhammad Riki Abdillah, serta Muhammad Yusuf Farhan Alfarizi. Kasus yang akan kita analisis kali ini yaitu ada kasus guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi praktik menggambar poster di kelas 8. Lakukanlah analisis untuk mempertimbangkan yang pertama, yaitu pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Yang kedua, analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih, serta analisis prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. Media bisa aktif. Pastinya kegiatannya menghadirkan narasumber seperti guru, alumni, atau praktisi untuk menjelaskan dasar desain poster, menunjukkan karya poster sebagai tema, lakukan demo, alasan memilih media tersebut karena media ini memberikan pengalaman belajar secara langsung dari praktisi profesional melalui contoh karya nyata dan proses kreatif yang membantu siswa memahami bahwa menggambar poster adalah keterampilan yang bermanfaat di dunia nyata, sekaligus meningkatkan motivasi dan inspirasi mereka untuk berkarya lebih seru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kelemahan media yang akan dipilih. Untuk kelebihan, yang pertama, siswa bisa aktif berdialog langsung dengan praktisi. Yang kedua, bisa dikembangkan menjadi proyek kelompok setelah sesi. Untuk yang ketiga, dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi setiap siswa. Untuk yang keempat, memberikan dorongan emosional secara langsung. Selanjutnya, untuk kekurangan, yang pertama, tidak semua siswa aktif. Yang kedua, jika narasumber terlalu teknis, bisa membatasi kebebasan siswa dalam berkreasi. Untuk yang ketiga, jika hanya berupa ceramah satu arah, potensi kolaboratif jadi akan minim. Dan yang keempat, terbatas hanya pada waktu dan ruang yang tertentu. Saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama yakni relevansi dengan tujuan pembelajaran. Yang dimaksud relevansi dengan tujuan pembelajaran yakni quest artist talk memberikan pengalaman langsung dan praktisi yang memungkinkan siswa mempelajari keterampilan praktis yang berkaitan dengan profesi desain poster. Yang selanjutnya yakni kesesuaian dengan karakteristik siswa. Mengingat siswa SMP kelas 8 cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, belajar dengan cara interaktif dan langsung dari seorang narasumber profesional akan memotivasi mereka. Pembelajaran yang bersifat kontekstual dan aplikatif lebih menarik bagi mereka dibandingkan hanya teori di dalam kelas. Prinsip yang ketiga yakni efektivitas biaya dan waktu. Media ini dipilih karena efektivitasnya dalam hal biaya dan waktu. Dengan mengundang narasumber yang berasal dari kenalan atau alumni, biaya bisa ditekan dan sesi bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat namun memberikan dampak yang besar bagi pemahaman siswa. Prinsip yang keempat yakni ketersediaan media. Narasumber seperti seniman lokal atau alumni yang memiliki pengalaman di bidang desain grafis atau pembuatan poster dapat lebih mudah diakses. Hal ini mengurangi hambatan terkait anggaran dan memungkinkan kegiatan dilakukan tanpa memerlukan media pembelajaran yang mahal atau sulit dijangkau. Selanjutnya yakni prosedur. Prosedur yang pertama yakni mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, yakni siswa dapat memahami prinsip desain poster dan proses kreatif dalam membuat poster yang efektif. Prosedur yang kedua yakni menganalisis karakter siswa. Menilai karakteristik siswa yang cenderung senang dengan pembelajaran yang melibatkan contoh nyata atau pengalaman langsung dan praktisi di bidangnya. Siswa SMP umumnya lebih aktif dan responsif terhadap pembelajaran yang berbasis pengalaman nyata. Prosedur yang ketiga yakni evaluasi ketersediaan media yang ada. Mengidentifikasi berbagai media yang memungkinkan untuk digunakan.
seperti video tutorial, template design, atau menggunakan narasumber atau mengundang narasumber. Dari semua pilihan tersebut, mengundang seniman atau desainer langsung ke sekolah memberikan nilai lebih karena dapat menghubungkan siswa dengan dunia profesi yang nyata. Prosedur yang keempat yakni pertimbangan biaya dan logistik. Memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan anggaran yang ada. Quiz Artistock bisa menjadi pilihan efektif karena bisa menggunakan relasi tanpa biaya tinggi, sementara tetap memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa. Prosedur yang terakhir yakni implementasi dan evaluasi. Setelah media dipilih dan diimplementasikan, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembelajaran. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melalui tugas-tugas proyek yang menguji sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari narasumber dalam pembuatan poster mereka sendiri. Baik, berikut tabel hasil analisis media pembelajaran yaitu video dalam materi pengertian fungsi dan motif ragam hias. Pada aspek yang pertama yaitu kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Nah, uraian analisisnya yaitu media video ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin mengajarkan siswa tentang pengertian dan klasifikasi ragam hias, serta teknik menggambar ragam hias yang dijelaskan dalam video. Aspek yang kedua yaitu kesesuaian media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Nah, materi disajikan dengan urutan yang logis dimulai dari pengenalan ragam hias hingga klasifikasi motif dan teknik menggambar. Kedalaman dan keluasan materi sudah mencakup berbagai aspek penting yang relevan. Selanjutnya yaitu aspek kesesuaian media dengan karakteristik siswa. Media ini tepat untuk siswa dengan latar belakang budaya yang beragam, memperkenalkan mereka pada nilai dan kearifan lokal melalui ragam hias yang ada di daerah mereka. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang keempat yaitu aspek kesesuaian konten media dengan konsep teori berdasarkan topik materi. Nah, video pada link yang sudah dibagikan tersebut cukup sesuai dengan konsep teori yang ada pada kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran seni budaya, kelas 8. Dalam video tersebut sudah menyampaikan informasi yang penting dan sesuai mengenai materi pembuatan ragam hias. Mulai dari video menyajikan informasi yang akurat dan relevan mengenai ragam hias, dari definisi, jenis-jenis, penerapan, hingga teknik menggambar sehingga dapat menjadi sumber belajar yang efektif bagi siswa. Yang kelima yaitu ada aspek kesesuaian media dengan gaya belajar siswa. Video pembelajaran pada YouTube tersebut sudah cukup efektif dalam mendukung berbagai gaya belajar siswa, seperti contohnya gaya belajar visual melalui ilustrasi dan animasi yang jelas. Gaya belajar auditori yaitu penjelasan verbal yang mendetail, dan gaya belajar kinestetik mendorong aktivitas praktis seperti menggambar. Dengan demikian, video ini merupakan media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses belajar mengajar seni rupa di kelas 8 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pada aspek ke-6 yaitu saran-saran terkait media yang dianalisis. Saran terkait media tersebut yang pertama menambahkan pertanyaan reflektif di akhir video agar siswa dapat merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi. Yang kedua, berikan penguatan visual pada kata-kata kunci seperti flora, fauna, geometris, dan figuratif dengan teks di layar agar lebih mudah diingat oleh siswa. Yang ketiga yaitu bisa ditambahkan juga dengan ajakan untuk praktik secara langsung dalam bentuk tugas. Contohnya seperti cobalah menggambar motif dari gambar ragam hias flora dengan versi dirimu sendiri, atau supaya dapat mendukung gaya belajar secara lebih mandiri dan mendukung gaya belajar kinestetik. Aspek terakhir yaitu refleksi dari hasil analisis. Pada bagian ini refleksinya yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang peran guru untuk mengembangkan media pembelajaran yang cukup efektif. Jika pada waktunya saya akan menjadi seorang guru, semestinya saya tidak akan hanya berfokus pada menyampaikan materi secara informatif, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik dari setiap siswa, khususnya gaya belajar mereka yang beragam secara visual, auditori, dan kinestetik. Sebagai seorang guru, perlu juga untuk merancang media yang tidak hanya menarik, tetapi juga terdengar jelas dan interaktif serta aplikatif agar siswa terlibat aktif dalam proses belajar.
Media pembelajaran seharusnya mampu membangun koneksi antara teori dan praktik, memfasilitasi eksplorasi kreatif siswa, dan memberi ruang untuk refleksi dan evaluasi diri. Dengan demikian, pengembangan media perlu melalui proses perencanaan yang matang, melibatkan riset kecil tentang kebutuhan yang diperlukan setiap siswa, pengujian atau uji coba media sebelum dilakukan di kelas, serta terbuka terhadap masukan untuk perbaikan. Kesimpulannya, kegiatan Guest Artist Talk dan demo sangat penting dalam pembelajaran seni, khususnya dalam materi menggambar poster di kelas 8, karena memberikan pengalaman belajar yang langsung dan praktis profesional. Dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidang desain grafis, siswa tidak hanya mempelajari teori dasar desain poster, tapi juga melihat langsung contoh karya nyata dan proses kreatif yang terlibat. Media ini terbilang sangat cocok dengan pembelajaran seni, karena dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan keterampilan praktis siswa, sekaligus menghubungkan pembelajaran dan dengan dunia profesi yang nyata. Interaksi langsung dengan narasumber mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi, dan menjadikan pengalaman lebih bermakna, relevan dengan perkembangan keterampilan abad 21 yang mereka butuhkan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung aja tinggalin di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.